Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan pelaksanaan untuk mengisi kuis di dalam asuransi syariah. Berdasarkan konteks dari pendahuluan bahwa definisi dari asuransi syariah adalah sistem asuransi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan dengan konsep tolong-menolong atau ta'awun, keadilan dan pengelolaan dana tanpa melibatkan kegiatan haram. Dan secara bahasa memang kita sudah mengenal bahwa asuransi syariah adalah dari kosakata ta'min yang artinya memberikan rasa aman ataupun perlindungan. Nah, asuransi syariah ini sendiri dikenal dengan kosakata takaful. Untuk perbedaan asuransi syariah dan juga asuransi konvensional itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, prinsip dasar bahwa di dalam asuransi syariah melihatnya dalam konsep prinsip dasar tabarruk atau gotong royong, mudharabah atau bagi hasil, dan wakalah perwakilan. Lalu di dalam asuransi konvensional ada indemnity atau kita sebut juga dengan pengertian ganti rugi, subrogasi, dan utmost good faith. Aspek yang kedua dilihat dari kepemilikan dana, di mana asuransi syariah itu adanya dana premi milik peserta dan perusahaan sebagai pengelola. Sedangkan kalau untuk di asuransi konvensional, kepemilikan dana bahwa dana premi adalah milik perusahaan. Untuk pengelolaan dana di dalam asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari kegiatan haram yaitu bebas riba dan ghadar, sedangkan di dalam asuransi konvensional itu bebas digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu ada pembagian keuntungan di mana di dalam asuransi syariah itu dibagi oleh peserta dan perusahaan secara adil, sedangkan kalau di dalam asuransi konvensional adalah keuntungan sepenuhnya milik perusahaan. Dan sistem dana hangus kalau di asuransi syariah tidak ada sistem dana hangus. Kalau di asuransi konvensional ada dana hangus jika polis berakhir atau premi tidak dibayar. Lalu untuk kewajiban zakat tentunya di dalam asuransi syariah peserta wajib membayar zakat sebagai bagian dari pemotongan untuk keuntungan. Sedangkan kalau asuransi konvensional tidak ada kewajiban zakat. Di dalam prinsip akuntansi asuransi syariah itu melibatkan kepada fatwa DSN MUI dan juga aturan PSAK syariah yang melibatkan 108. Dengan pemisahan dana yaitu di dalam asuransi syariah adanya dana peserta atau tabaruk dan juga dana perusahaan wakalah atau kita sebut juga dengan kata lainnya adalah ujrah. Di dalam struktur dana dalam asuransi syariah itu melibatkan kepada 3 pendanaan. Yang pertama dana tabaruk, yaitu dana milik peserta untuk saling membantu. Lalu yang kedua ada dana perusahaan atau kita sebut juga dengan ujroh, di mana ini adalah pengertian dari imbalan jasa pengelolaan oleh perusahaan asuransi. Lalu yang ketiga ada dana investasi yaitu dikelola sesuai prinsip syariah, di mana hasil investasi akan dibagi sesuai akad. Untuk pencatatan akuntansi itu melibatkan di mana adanya pencatatan premi sebagai kontribusi peserta bukan pendapatan langsung perusahaan. Lalu ada pemisahan laporan keuangan di mana laporan dana peserta dan juga laporan dana entitas, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Lalu ada pengakuan klaim di mana diambil dari dana tabaruk bukan dari dana perusahaan. Dalam pelaporan keuangan asuransi syariah melibatkan kepada laporan posisi keuangan dengan memisahkan aset dan kewajiban dana peserta dan perusahaan, adanya laporan surplus defisit dana tabaruk, laporan perubahan dana tabaruk dan laporan arus kas. Di dalam tantangan dan perkembangan adanya standarisasi akuntansi syariah global, pengawasan dan audit syariah, dan juga adanya inovasi produk dan sistem informasi akuntansi. Secara kesimpulan bisa kita perhatikan bahwa asuransi syariah sangat menekankan terhadap penggunaan akuntansi yang melibatkan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Lalu ada pemisahan dana untuk mencatat secara jelas yang menjadi poin utama di dalam kegiatan asuransi syariah. Tugas yang harus teman mahasiswa kerjakan adalah berikan pendapat pribadi jika promosi dalam produk asuransi syariah bisa diterima kepada semua masyarakat tanpa mengenal batasan. Demikian untuk penugasan yang bisa teman mahasiswa lakukan. Jangan lupa untuk menuliskan NIM dan juga nama beserta dengan referensi yang menjadi sumber kutipan bacaan teman mahasiswa. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.